Ya, sejumlah kampus mulai menyuarakan kritik dan juga keresahan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah kontestasi pemilihan umum 2024. Dan gerakan ini bermula dari petisi Bulak Sumur yang dideklarasikan oleh sejumlah guru besar, mahasiswa hingga alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang kemudian diikuti oleh sivitas akademik dari sejumlah universitas di Indonesia. Dan yang terbaru, masa mahasiswa di beberapa daerah melakukan aksi hingga menuntut pemakzulan Presiden Jokowi. Lantas, apa tanggapan istana terkait hal ini? Dan sudah bergabung bersama kami ada Bapak Yohanes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam, Pak Yohanes. Selamat malam Mas Rizky, selamat malam Prof. Kuncoro, selamat malam Mas Hilmi. Iya, Sehat selamat selalu malam. semua. Amin. Prof. Kuncoro, Guru Besar Psikologi Sosial UGM. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mas Rizky, Mas Yohanes, Mas Hilmi, jumpa lagi. Iya, dan juga sudah bergabung bersama kita ini adalah Hilmi Asidiki, Ketua BEM seluruh Indonesia. Selamat malam, Hilmi. Selamat malam Mas Rizky, selamat malam Pak Prof dan Pak. Ya, baik, sebelum kita tanya tadi ya tanggapan istana, saya mau ke Hilmi terlebih dahulu. Hilmi, apa sebenarnya yang jadi tuntutan dari BEM seluruh Indonesia menggelar aksi di depan Istana Negara hari ini? Oke, perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwasanya pada hari ini kami dari Aliansi BEM seluruh Indonesia Rakyat Bangkit melaksanakan mimbar bebas dan konferensi pers di depan patung kuda. Salah satu upaya menyuarakan bagaimana kami sebagai insan akademis, sebagai mahasiswa ingin memberi suatu peringatan kepada penguasa saat ini bahwasanya telah jauh melenceng dari koridor demokrasi yang seharusnya. Kami menginginkan dan kami memberi peringatan pada Presiden Joko Widodo untuk tidak bermain-main dengan demokrasi kita saat ini, di mana sekarang kita sedang mengadakan pesta rakyat, pesta demokrasi pemilu 2024. Ini adalah pestanya rakyat. Jangan sampai pesta rakyat ini terciderai oleh tingkah laku dari Presiden Jokowi yang akhirnya merusak pesta itu tadi. Pesta yang awalnya ini adalah suatu kesenangan di tengah masyarakat, justru akan menjadi suatu kekeruhan di tengah masyarakat, adanya perpecahan di tengah masyarakat. Nah, ini yang tidak kami inginkan. Dan di sini kami ingin mengingatkan bahwasanya, ayo Pak Jokowi, kembali ke kembalikan marwah demokrasi ini sesuai pada koridornya gitu. Kami ingin Presiden Jokowi exit the game, keluar dari permainan pemilu. Jokowi tidak perlu lagi untuk cawe-cawe. Jokowi tidak perlu lagi untuk turun tangan dalam pemilu 2024. Jokowi tidak perlu mengeluarkan statement-statement yang akhirnya statement-statement tersebut justru akan memperkeruh suasana politik saat ini gitu. Dan kemarin kita lihat di 2 minggu terakhir kami sangat senang ketika para guru besar kami, para sivitas akademika, para kampus-kampus di seluruh Indonesia telah menyuarakan kondisi demokrasi saat ini gitu. Dan inilah yang kami inginkan. Inilah gerakan-gerakan akademis sesungguhnya, di mana koridor kita sudah tepat. Koridor akademis memberikan peringatan kepada penguasa bahwasanya kita sebagai guardian of moral. Seperti itu. Pak Yohanes, ini kemudian kalau kita lihat gitu ya aksi dari teman-teman mahasiswa dari kampus ini terus berlanjut, apa kemudian tanggapan dari istana, Pak Yohanes? Iya Mas Rizky, tentu kita sepakat dulu Mas bahwa bangsa Indonesia sekarang ini kita menjaga yang namanya demokrasi. Esensi dari sebuah demokrasi yang paling utama adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Kita sepakat itu dulu Mas, itu harus benar-benar kita jaga. Jadi jangan pernah ada orang yang merasa dalam memberikan pendapatnya, ekspresinya, walaupun ada perbedaan-perbedaan itu, ada perasaan-perasaan terintimidasi, perasaan-perasaan yang justru malah melanggar dari hakikat-hakikat demokrasi itu. Lah apa yang disuarakan oleh teman-teman para senior kami ini, para profesor yang sebenarnya kami sangat yakin sekali beliau-beliau ini sebenarnya sudah selesai dengan segalanya dan hanya benar-benar hanya fokus terhadap peradaban, kemajuan peradaban Indonesia. Dan dari beliau-beliau inilah sebenarnya peradaban itu dimulai begitu. Dan juga suara-suara dari teman-teman mahasiswa yang kami pun juga pernah menjadi bagian dari gerakan-gerakan seperti itu. Artinya ini adalah sesuatu hal yang harus kita hargai dan kita apresiasi terhadap suara-suara ini, dan percayalah bahwa suara-suara ini bukan hanya sekedar didengar Mas, tapi oleh kami di kantor staf Presiden itu juga didengarkan. Kami mencermati seluruh perkembangannya, dan kita bersyukur kemarin
Bapak Presiden secara tegas sudah menyampaikan salah satu kegelisahan yang disampaikan oleh para guru besar, oleh masyarakat akademisi, bahwa beliau memastikan bahwa beliau tidak akan berkampanye. Tetapi ini kan polemik ini muncul dari setelah munculnya adanya Halim kan Mas, peristiwa Halim, ada teman-teman media menanyakan tentang menteri yang berkampanye, Bapak Presiden menjelaskan undang-undangnya, tetapi kemarin Bapak Presiden walaupun undang-undang itu dimungkinkan dengan segala polemik tafsir hukum yang berbeda-beda, Bapak Presiden memilih untuk jelas tidak akan melakukan kampanye bagi pasangan capres, cawapres manapun, bagi partai politik manapun. Demikian Mas. Kemudian Pak Yohanes, ini kan tadi juga Anda sempat katakan gitu ya, bahwa ini juga bagian dari suara masyarakat. Apa kemudian dari suara teman-teman kampus ini menurut Anda yang kurang tepat atau berlebihan gitu? Karena sebelumnya kita tahu ada tanggapan juga dari sejumlah pihak gitu ya yang mengatakan bahwa ini ada yang menunggangi, bahwa ini skenario. Dari pihak istana sendiri apa yang kira-kira tuntutan mahasiswa ini kurang pas? Kami kok nggak yakin ya Mas ada yang menunggangi. Siapa yang bisa menunggangi Prof. Kuncoro itu? Beliau dengan segala keilmuannya. Siapa yang bisa menunggangi Mas Hilmi yang teman-teman mahasiswa yang saat ini berjuang di lapangan? Bahwa suara-suara yang mereka sampaikan adalah memang ya sebagai kritikan, masukan. Tetapi yang kami khawatirkan adalah ini adalah tahun politik. Dalam konteks tahun politik, suara-suara apapun itu pasti akan mendapatkan framing, baik framing yang menguntungkan maupun framing yang merugikan oleh pihak-pihak yang sedang berkompetisi hari ini. Kalau framing yang negatif tentu bagi mereka yang merasa dirugikan dengan suara-suara dari kampus ini. Ada framing yang positif bagi mereka yang merasa diuntungkan. Inilah sebenarnya yang menjadi komitmen kami Mas di kantor staf Presiden untuk betul-betul kalau dari kami memisahkan antara voice dan noise gitu Mas. Bagi kami suara yang dilakukan oleh para guru besar dan teman-teman mahasiswa yaitu adalah voice yang oke, mari kita buka ruang-ruang dialog, mari kita mungkin saja ada informasi-informasi yang diterima tidak lengkap, tetapi kami dari kantor staf Presiden siap membuka komunikasi untuk menjelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya dalam yang dilakukan oleh Bapak Presiden maupun oleh tim pemerintah hari ini dalam konteks mempersiapkan pemilu 2024 ini. Begitu Mas. Iya, menyambung Pak Yohanes, Prof. Kuncoro, ini mungkinkah ini aksi mahasiswa saat ini ditunggangi atau ada skenario? Karena kita tahu ya ini aksinya mendekati periode pencoblosan tanggal 14 nanti. Bagaimana Prof? Ini terima kasih. Yang disampaikan Mas Yohanes ini agak teduh dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Begitu. Jadi yang lain itu langsung menuduh ini partisan. Ini ditunggangi oleh itu. Masya Allah gitulah. Kami itu betul-betul, kami dari UGM mengingatkan warga kami. Tanpa ada pretensi yang lainnya. Dan saya senang juga Mas Hilmi tadi. Mas Hilmi itu juga mengingatkan Presiden. Tetapi yang terjadi apa? Menteri-menterinya, gitu, staf khusus Presidennya mengatakan seperti itu. Dan itu menyinggung perasaan kami. Betul. Kita bisa melihat bahwa perguruan tinggi ini ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri, pegawai negeri itu tidak boleh berpolitik. Gitu. Yang swasta boleh karena mereka milik yayasan, karena mereka itu di bawah organisasi tertentu barangkali bisa seperti itu. Tuduhlah mereka. Tapi jangan digeneralisir. Guru besar ditunggangi. Marah betul kami. Dan inilah yang membuat mahasiswa menjadi marah. Gitu. Dan ini tidak terkendali. Kami sangat takut. Karena itu apa? Tadi kita masih ada kesempatan hanya beberapa hari. Ruang dialog masih dimungkinkan. Karena itu apa? Sekaligus mengembalikan citra polisi. Saya berharap polisi barangkali malah justru bisa mengajak universitas-universitas besar untuk mendengarkan keluhan-keluhan itu sebetulnya seperti apa. Langsung kalian bisa melihat ini ditunggangi apa tidak. Sehingga dari situ kemudian ada perubahan, mereka menyiapkan pengamanan yang baik, sehingga pemilu bisa berjalan dengan lancar. Itu Mas. Oke, Prof. Kemudian kalau tadi Anda katakan ini pernyataan dari Pak Yohanes cukup menyejukkan gitu ya, dan sebelumnya juga kita tahu Presiden Jokowi juga telah menegaskan sekali lagi bahwa beliau tidak akan berkampanye. Dan apakah hal ini kemudian Sebentar, sudah... Mas.
Kalau belum kampanye itu kampanye yang divideonya apa? Kami masih menilai ini, masih mengevaluasi, gitu. Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi sebagai pribadi. Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Pak Jokowi juga bapaknya Gibran, gitu. Kalau dia mengundang kelompok partai, apa pimpinan-pimpinan mereka tuh makan siang di istana, itu kampanye apa tidak? Mereka bagi-bagi bansos, itu kampanye apa tidak? Itu harus kita perhatikan. Kalau kampanye tidak akan mungkin karena beliau sampai sekarang tidak pernah menyatakan itu secara langsung. Tetapi di balik itu maknanya. Kalau kita belajar ilmu sosial, ilmu budaya, itu ada istilahnya simbol-simbol perilaku. Jika manusia itu kadang-kadang disebut sebagai homo simbolikum, gitu. Dan simbol-simbol itulah yang kita gunakan. Jangannya saya tidak melanggar hukum. Ya memang tidak melanggar hukum, tapi etika kamu melanggar, gitu. Saya tidak kampanye, iya tidak kampanye, tapi kamu bagi-bagi bansos atas nama siapa, untuk siapa. Itu yang saya kira perlu paham. Oke, berarti bisa digaris besarkan bahwa Prof ini sebenarnya kurang puas gitu ya dengan pernyataan Presiden terbaru yang masih menunggu. Yang menyatakan Kita masih netral, masih menunggu. Oke, tanggapannya mungkin Pak Yohanes terkait dengan tadi ya suara masyarakat dan juga Prof Kunchoro juga yang tadi bilang mungkin kurang puas dengan pernyataan Presiden yang terbaru bahwa tidak akan kampanye. Bagaimana kemudian Istana menjawab ini? Ya inilah Mas Rizky, kita bersyukur ada komunikasi ini, dan melalui komunikasi ini mungkin sedikit saya luruskan Prof, kayak tadi semenjak dalam catatan kami di kantor staf Presiden, Bapak Presiden bertemu dengan pimpinan parpol setelah dideklarasikan capres dan cawapres definitif, itu tidak dilakukan di Istana Prof. Nyun sewu kalau saya salah begitu Prof, tetapi catatan kami menunjukkan seperti itu. Yang makan siang itu makan siang itu di luar Istana Prof, kemudian ketika bertemu dengan Pak Erlangga itu juga di luar Istana, dan ketemu Pak Prabowo itu juga di luar Istana. Artinya dalam dalam konteks mereka tidak menggunakan fasilitas negara di situ. Boleh saya lanjutkan sebentar Prof, izin? Silakan. Ya, dalam konteks itu Prof, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, tentu beliau sebagai seorang pimpinan kepala negara maupun kepala pemerintahan, beliau juga seorang individu politik begitu Prof. Dalam konteks individu politik kami paham benar bagaimana langkah-langkah Bapak Presiden untuk melepaskan diri dari segala fasilitas yang dimiliki sebagai seorang presiden. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah bansos dulu, Prof. Beberapa dari itu Pak Yohanes sebelum nanti dijawab. Silakan Pak Yohanes diteruskan. Yang kedua terkait urusan bansos, penyerahan bansos itu, ya terkait urusan bansos yang diberikan itu lebih dari 18 juta penerima Prof. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan, karena suka tidak suka, event peristiwa konstitusi 5 tahunan harus berjalan. Tapi pemerintahan ini juga harus berjalan. Dalam konteks pemerintahan harus berjalan, pemerintah harus melindungi masyarakat yang hari ini sedang mengalami tekanan karena kenaikan harga, karena geopolitik. Yang dilakukan Bapak Presiden itu tidak asal memberikan bansos. Bansos yang diberikan itu betul-betul bansos yang sudah melalui proses yang sangat rigid prosedurnya. Dan memang ada simbolik-simbolik yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Itulah pada titik itulah mungkin melalui penjelasan informasi ini akan lebih membuka Prof apa yang sebenarnya terjadi, sehingga masyarakat lebih mengerti apa langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Demikian ya, Mas. Prof Kunchoro, kami persilakan Anda untuk mengomentari, namun kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut kita akan kembali lagi berdiskusi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan tadi kita sudah mendengarkan konfirmasi dari pihak Istana yang diwakili Bapak Yohanes Djoko, dan kita akan mendengarkan apa kemudian tanggapan dari Prof Kunchoro. Tadi dikatakan bahwa makan siang yang tadi ditanyakan Prof Kunchoro ini diadakan di luar Istana dan lain sebagainya. Silakan Prof Kunchoro, komentar Anda. Oke, baik. Kalau tidak di luar Istana, tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi itu bukan peran tunggal, gitu. Dan dia harus tahu ketika disumpah, beliau itu harus berbuat adil. Sehingga kita minta maaf ketika berbicara dengan Pak Erlangga Hartarto, ketika bicara dengan Pak Prabowo, ketika Pak Zulhas, itu menyinggung perasaan calon lain apa tidak? Pada kelompok lain apa tidak? Beliau orang Solo,
Saya kira dengan menggunakan rasa itu dia tahu kalau itu memang perasaan. Alasannya itu kan tidak ada yang menteri. Lah kita kan bisa saja. Kan mereka sebelumnya mengundang makan 3 orang itu dalam satu event itu bisa kok. Gitu. Ini adalah rasa keadilan lagi. Jadi tumpuan-tumpuannya itu rasa keadilan. Kemudian yang kedua, ternyata di Indonesia itu negara yang sangat-sangat luar biasa. Satu, yang kontes itu adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin UGM, gitu. Kemudian yang kedua itu adalah dari UGM lagi adalah Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, gitu. Tetapi yang satu lagi itu bukan dengan Pak Prabowo atau Gibran, tetapi justru dengan Pak Jokowi. Ini aneh buat kami, gitu loh. Yang sering banyak kita anu itu adalah Pak Jokowinya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bansos. Itu aneh yang pertama ya. Aneh yang kedua, itu ada Presiden ad interim, Menteri Sosial. Dari berita-berita yang saya dengar, tidak diajak bicara Bu Menteri Sosial. Dan dari yang saya dengar, datanya bukan dari Kemensos. Datanya dari Menteri Kesejahteraan Manusia dari PKN. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan. Apalagi kemudian, ini isu-isu yang saya tidak dengar, tapi bisa dengar, ketika Pak Jokowi memberikan itu, di belakangnya ada foto dari anaknya. Ini yang kemudian, loh kok seperti itu? Dan kalau misalnya dilengkapi seperti ini, maaf Mas, ada 2 yang menjadi sinyalemen saya. 1, banyak tokoh yang di belakang Pak Jokowi, termasuk juga dari staf kepresidenan, yang mereka menganggap remeh, ini tidak akan ada chaos. Karena salah satu chaos, tidak ada krisis ekonomi. Gitu. Apakah sekarang penggelontoran uang, penggelontoran beras, ini untuk mencegah itu? Sudah disiapkan, kalau tidak ada chaos. Tetapi tidak ada krisis ekonomi, krisis kepemimpinan bisa menyebabkan chaos. Ini banyak terjadi di banyak negara. Chaos terjadi karena itu. Oke, baik Prof. Sebelum mungkin nanti ditanggapi sama Pak Yohanes, saya mau ke Hilmi dulu. Hilmi, selain tadi hal-hal yang mungkin diutarakan Prof. Kunchoro, apakah ada kemudian hal-hal lain yang mungkin dilihat dari teman-teman dari mahasiswa ini yang kemudian melakukan aksi saat ini? Oke. Sebenarnya seperti ini sih Mas. Apa yang disampaikan Prof. Kunchoro ini cukup betul gitu. Bahwasanya memang Jokowi ini mau sepakat atau tidak sepakat sangat sekali memiliki konflik kepentingan gitu dengan salah satu paslon yang sekarang sedang berkontestasi di pemilu 2024. Dan ini yang akhirnya ingin kita ingatkan. Memang betul gitu ya, akhirnya Jokowi telah mengatakan bahwasanya saya akan netral gitu. Tapi itu baru perkataan saja gitu. Sedangkan kita memerlukan bukti-bukti dan tindakan-tindakan, bukan sekedar perkataan. Nah, tunjukkan pada tindakan-tindakannya bahwasanya memang betul Jokowi akan netral, bahwasanya memang betul Jokowi tidak akan berpihak. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah beliau mengatakan itu, apakah akan ada suatu tindakan-tindakan yang akhirnya Jokowi cerminkan gitu dari perkataan-perkataannya gitu? Atau justru mungkin malah Jokowi malam mingguan bersama orang-orang partai pengusung salah satu paslon gitu, bersama salah satu partai yang itu ternyata ketuanya adalah anaknya sendiri gitu. Nah, ini yang akhirnya pengen kita sorotin gitu. Ayolah, saya rasa banyak hal yang pada akhirnya bisa jadi bahan diskusi kita, dan ini menjurus kepada suatu pengotak-atikan sistem demokrasi itu sendiri yang akhirnya sekarang sedang dipermainkan oleh Jokowi. Duduk perkara yang tadi disampaikan oleh Prof. Kunchoro dan Pak KSP mengatakan bahwasanya, oh itu makannya di luar, oh itu makannya tidak di istana, dan lain sebagainya. Ya ini memang duduk perkaranya sebenarnya simpel gitu. Ayolah, menteri-menteri yang sekarang jadi tim ses, menteri-menteri yang sekarang memiliki kepentingan di pemilu 2024, mundur dari jabatannya gitu. Ayolah mundur gitu. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu sekitar 6 hari lagi, ayo mundur gitu. Mundur dari jabatannya gitu. Pun Jokowi berhenti gitu. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk mempolitisasi segala hal yang akhirnya bisa menjadikan kecenderungan politik beliau terungkapkan ke publik seperti itu. Bansos gitu. Bansos dari presiden, bukan bansos dari rakyat, dari pemerintah. Nah, inilah yang akhirnya perlu digarisbawahi bersama-sama. Kami menyoroti bahwasanya bansos ini rawan sekali dipolitisasi. Karena apa?
Sudah banyak buktinya di tengah lapangan bagaimana akhirnya ketika pembagian bansos, salah satu menteri yang juga ketua partai mengatakan bansos ini dari Pak Jokowi. Kalau ingin bansos dilanjutkan, pilih yang bersama Pak Jokowi. Nah, ini kan suatu hal yang keanehan di tengah masyarakat. Ayolah, jangan membodohi masyarakat. Ini hal yang akhirnya disuarakan oleh para politisi-politisi kita saat ini, tetapi menjadi pembodohan di tengah masyarakat. Oke. Seperti itu loh. Ayo, Baik. kita cerdaskan masyarakat bersama-sama seperti itu. Baik, kami dapat poinnya Pak Yohanes. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi gitu Pak. Tadi suara-suara dari Prof. Kunchoro dan juga Hilmi, silakan. Oke, satu yang dari Prof. Kunchoro sekaligus ini menjadi klarifikasi, Prof mungkin berkenan nanti bahwa bansos yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah bansos bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan beras pangan ini itu memang menggunakan data yang disebut dengan data P3KE. P3KE adalah program pengentasan kemiskinan ekstrim yang memang Inpres ini sudah menjadi sudah dikeluarkan bertahun-tahun yang lalu, dan itu yang bertanggung jawab mengumpulkan data P3KE adalah Kemenko PMK. Beda dengan data DTKS. Data di P3KE itu ada prioritasnya, Prof. Mana yang betul-betul miskin ekstrim, mana yang masih bisa nanti dulu menerima bantuan dan segala macam. Sehingga memang ini perlu kita komunikasikan begitu, Prof, sehingga sekali lagi besar bantuannya banyak sekali, tetapi yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah sebuah simbolik bahwa ya negara hadir, pemerintah hadir kepada masyarakat dalam situasi krisis geopolitik hari ini, dalam krisis tekanan kenaikan harga-harga itu. Kemudian yang kedua terkait apa yang disampaikan Mas Hilmi. Mas, kita ini reformasi sudah 25 tahun, demokrasi dan pendidikan politik kepada masyarakat selama 25 tahun kita bangun bersama-sama. Maka saya kok meyakini, Mas, bahwa masyarakat itu punya kecerdasan dan logika kritisnya sendiri yang itu tidak mungkin bisa digantikan hanya dengan bansos 10 kg. Percayalah, maka yang harus kita lihat adalah masyarakat punya kekuatan, rakyat punya kekuatan untuk mengadili apakah pemimpinnya itu benar atau tidak pada tanggal 14 Februari nanti. Oke, kita Itu jawab. yang saya jawab, Mas. Saya boleh menjawab. Iya. Jadi begini, Silakan singkat saja, Prof. apakah presiden itu menjadi menteri sosial ad interim? Sementara negara kita secara politik gonjang-ganjing seperti ini kok malah bagi-bagi bansos. Kenapa tidak memikirkan yang lebih urgen? Kan ada petugasnya yang seperti itu. Oke. Maka sikap fungsi kepentingan, berarti ada sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, yang disampaikan tadi, masyarakat dibodohkan. Ya karena apa? Kalau kita lihat approval rate Pak Jokowi, ada nggak penelitian? Siapa yang paling banyak memberikan? Itu kelompok miskin yang kelompok mereka itu tidak kritis. Yang bersuara ini adalah kelompok kritis. Ketika kelompok tidak kritis tadi diberi sumbangan beras, itu adalah apa? Mari kita lihat lagi. Saat ini harga pangan itu naik tinggi. Gitu. Ya, naik tinggi. Tetapi sekarang Pak Zulhas, Menteri Perdagangan, kok tidak turun ke lapangan, menekan harga, tapi malah sibuk kampanye. Dan apa yang terjadi? Apakah ini bukan berarti bahwa akan menciptakan dewa penolong? Apa? Ketika masyarakat bingung, harga beras naik, kemudian apa? Ada dewa penolong yang pemberi beras. Apalagi tadi di Mas Delmi dikatakan, ayo pilih yang ini pada ini. Itu apa yang terjadi? Baik, Prof, ini kan tentunya pasti suara-suara ini juga yang dibawa teman-teman mahasiswa. Pertanyaan saya berikutnya, Prof, melihat aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa turun ke jalan, menurut Anda apakah ini masih sesuai koridor dan tidak chaos? Bisa dikatakan seperti itu? Gejala ke arah sana sudah ada. Alhamdulillah saya katakan, Mas Yohanes ini agak teduh. Dia mau mendengarkan. Gitu. Coba tolong dari KSP, saya tidak tahu kalau KSP sudah punya kewenangan, menyarankan pada presiden, pada menteri-menteri, pada buzzer-buzzernya, untuk mencoba dengan masalah rasa keadilan. Sebetulnya yang menjadi persoalan itulah rasa keadilan ini. Karena itulah apa? Ini mudah menggema di mana-mana. Saya punya mahasiswa yang menjadi orang Indonesia, yang tinggal di Norwegia, yang tinggal di Belanda. Pak Pun terima kasih, kamu telah mewakili suara kami. Banyak sekali ribuan yang kirim pada kami. Rasa keadilan. Mahasiswa itu bicara rasa keadilan. Tolong didengarkan, tidak usah dilawan, kalau perlu dirubah perilakunya. Tapi selama bisa ada melakukan pembenaran, maka tidak akan terjadi. Mas, di dalam psikologi ya Mas, sekali seorang itu berbuat
bohong, culas, gitu. Selamanya dia akan berbuat bohong. Untuk apa? Untuk mempertahankan marwahnya, gitu. Sehingga dia apalagi seperti itu. Ini menjadi soalan. Kasus tadi selalu mengatakan bahwa kita tidak ada hukum yang dilanggar. Betul, tidak ada hukum yang dilanggar. Hukumnya adalah hukum yang tertulis. Baik. Kalau kita belajar ilmu hukum yang tidak tertulis namanya etika, itu lebih tinggi daripada hukum tertulis. Dan Baik. itu dinafikan saja. Dan inilah kebohongan-kebohongan itu. Tadi dikatakan dengan Mas Yohanes itu arahnya kepada tidak dia langgar, aturannya begini. Oke. Terima kasih. Baik, Hilmi, kemudian tadi Prof. Kunchoro mengatakan sudah ada ke arah itu gitu ya, chaos. Nah, teman-teman mahasiswa sendiri, apa kemudian langkah yang akan dilakukan supaya nanti aksi ini bisa dibilang tidak akan ditunggangi dan tetap akan berlaku sesuai dengan koridor dan pesan-pesan yang dibawa teman-teman mahasiswa? Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya apa yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa saat ini itu adalah suatu suara-suara yang konsisten kami suarakan tentang penjagaan demokrasi, tentang koridor demokrasi, tentang bagaimana pemimpin yang bermoral, tentang bagaimana pemimpin yang menjadi kompas moral bangsa, guru bangsa di dalam keteladanan. Itu selalu kami sampaikan. Nah, sekarang gitu, ini adalah luapan-luapan dari kejenuhan kami gitu sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis gitu, sebagai keresahan para guru besar juga, keresahan para masyarakat yang akhirnya terluapkan gitu saat ini gitu. Melihat apa? Melihat kondisi di mana yang sekarang udah bukan suatu hal yang akhirnya bisa diwajarkan gitu. Ini alarm peringatan yang akhirnya ingin kami sampaikan gitu. Apa yang disampaikan oleh para guru besar untuk mengingatkan itu adalah suatu hal yang akhirnya memang betul ini diingatkan. Pun apa yang kami sampaikan ketika mahasiswa telah turun ke jalan, ketika mahasiswa telah memberikan sikap-sikapnya gitu, ketika mahasiswa telah bersuara apa yang terjadi saat ini gitu. Maka itu adalah keresahan-keresahan dari kami sebagai insan akademis sesuai dalam koridor akademis untuk mengingatkan para penguasa saat ini, ayo jangan otak-atik lagi lah demokrasi ini, kembalikan demokrasi kepada marwahnya, ayo kembali ke koridor yang benar gitu. Nggak perlu kita mendengarkan suatu alasan-alasan yang akhirnya, oh enggak kok ini sebenarnya seperti ini, oh seperti ini sebenarnya seperti ini. Itu bukan yang kita inginkan gitu. Yang kita inginkan bukan akhirnya Jokowi mengatakan, oh saya bersikap netral gitu, mengungkapkan ke publik seperti itu. Tidak, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah suatu tindakan tegas, tindakan konkret dari para penguasa sekarang untuk menunjukkan bahwasanya para penguasa saat ini adalah penguasa yang mampu memberikan contoh. Bahwasanya penguasa saat ini adalah penguasa yang bisa memberikan kompas moral, bisa menjadi mercusuar moral bagi seluruh masyarakat itu, di bangsa. Nah ini yang kita inginkan. Ini yang tentu kita inginkan bagi para penguasa saat ini, terutama Presiden Joko Widodo. Baik, Pak Yohanes, terakhir, ini kita tahu tadi keresahan dari teman-teman mahasiswa sudah bermunculan, ini kemudian juga mungkin akan ada aksi-aksi berikutnya. Apa kemudian yang istana akan lakukan sebagai cooling system supaya menjaga stabilitas jelang pemilu 14 Februari nanti yang kurang dari sepekan ini? Ya, ini bedanya Mas antara gerakan kami dulu di 98 dengan gerakan mahasiswa hari ini mungkin. Mohon maaf, saya pada titik ini kita berbeda cara melihatnya. Ketika 98 dulu kita dapat informasi, kita refleksi, kita ngajak dialog tidak bisa, baru kita turun ke jalan. Hari ini tidak yang dilakukan teman-teman mahasiswa. Informasinya yang diterima salah, mau dibenarkan informasinya dianggap alasan-alasan, kemudian setelah itu tidak ada refleksi, tidak mau ngajak dialog, taunya langsung turun ke jalan. Lah pada titik ini sebenarnya kesempatan ini saya ingin mengajak kalau mau ayo teman-teman kita duduk, kita buka datanya, kita jelaskan duduk perkaranya supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lebih clear, lebih jelas. Bahwa dari informasi dan peristiwa yang lebih jelas itu teman-teman bisa melihat perspektif bahwa dalam situasi kondisi konteks politik hari ini, peristiwa apapun itu pasti akan dimaknai dari dua sisi yang berbeda. Sisi yang menguntungkan maupun sisi yang merugikan oleh berbagai elemen kepentingan politik yang sedang berkompetisi. Itulah yang coba kita jaga. Maka kita selalu membedakan, selalu kita tegaskan. Ada yang voice, ada yang noise. Dan kami percaya bahwa suara-suara teman-teman guru besar, teman-teman mahasiswa, ketika kita bisa duduk bersama dan hari ini adalah suara-suara voice yang memang harus kita ajak komunikasi. Itu Mas. Baik,
Ya tentunya kita berharap suara-suara dari masyarakat ini bisa bisa didengarkan dan juga disampaikan sesuai dengan koridor yang berlaku, dan pemerintah juga kita berharap bisa mendengarkan gitu ya suara-suara murni dari masyararat ini. Baik, terima kasih. Saya boleh ucapkan. menambahkan, Mas. Oh baik, Saya silakan boleh terakhir Prof, menambahkan singkat sedikit. saja. Saya menyatakan bahwa yang dikatakan Mas Yohanes itu, yang saya setuju. Tetapi sekali lagi, Pak Jokowi itu mencela-mencela, Mas. Mana yang Enggak bisa lah, kita Prof. pegang? Enggak. Setahu kami di kantor staf, makanya pada titik ini kita boleh berbeda pendapat, Prof. Nyun ngapunten. Tidak boleh berpihak, nyatanya Baik. berpihak. Begitu banyak mencela-mencela, karena itu sekali lagi, Oke, Mas, baik. saya setuju tadi dialog tadi. Untuk dialog ini apa yang dilakukan? Sekaligus memperbaiki citra polisi yang berwenang untuk tidak berpihak, akan lebih baik kalau misalnya polisi lah yang kemudian sebagai hakim Baik. turun ke lapangan, mendekati mahasiswa, menjadi dosen, untuk mari kita berdialog bagaimana membuat pemilu nanti berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Oh iya, terakhir Prof. Saya izin terakhir Prof. Oke, Setuju saya singkat Prof. saja, Maka Pak Yohanes. sisa waktu ini mari kita konsolidasi bersama untuk mengawal pemilu Baik. yang tinggal beberapa hari ini agar pemilu ini berlangsung jujur, adil dan transparan. Amin. Itu yang kami tugas harapkan, kita Prof. bersama. Berarti Bersama-sama supaya nanti kita harus tanggal bergandengan 14 tangan. Ini bisa jadi pemilu yang jujur, adil, dan juga bisa berjalan dengan semestinya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yohanes Djoko, Prof. Kunchoro, dan juga Hilmi atas waktunya untuk CNN Indonesia. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih.